Halo Sobat Catur semuanya, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas sebuah partai antara Emanuel Lasker melawan Wilhelm Steinitz yang terjadi pada tahun 1894 untuk memperebutkan gelar juara dunia. Di sini Wilhelm Steinitz sebagai putih mengawali langkah dengan D4, dibalas D5, pion C4. Ini adalah gambit menteri, gambit ditolak, pion maju ke E6, kuda ke C3, kuda ke F6, pion ke F3. Mungkin pion ini bertujuan untuk menghalangi pengembangan kuda. Pion ke C5 mengajak pertukaran, tawaran diterima, pion makan pion, dan ini merupakan suatu kesalahan posisional dari Steinitz karena membuat perwira hitam menjadi aktif. Gajah makan pion, pion makan pion, kuda makan pion, dan pion maju menyerang kuda, kuda makan kuda. Steinitz memakan menteri, skak, dimakan kembali oleh raja, pion makan kuda, kuda ke C6, kuda ke H3, raja ke C7, kuda ke F4, benteng ke D8, kuda ke D3 menyerang gajah, gajah mundur ke D6, pion F4, pion B6, kuda ke F2, gajah kembali ke C5, gajah ke E2, gajah ke B7, fianchetto, kuda ke D3 menyerang gajah, gajah mundur ke F8, pion F5 mengajak pertukaran, tawaran ditolak, pion maju ke E5, gajah ke G5 menyerang benteng, ditutup dengan pion, gajah mundur ke E3, benteng A ke C8, dan putih rokade. Di sini sebaiknya kawan-kawan tidak melakukan rokade di sayap yang struktur pionnya sudah rusak ya, karena itu membuat kita rentan terkena serangan seperti yang dilakukan oleh Steinitz ini. Kita akan melihat di langkah-langkah berikutnya. Raja ke B8. Setelah langkah ini, benteng di C menjadi sangat aktif menekan laju raja. Kuda ke F2 menawarkan pertukaran benteng, tawaran ditolak. Kuda ke D4 menyerang gajah terang, gajah makan kuda, pion makan gajah. Ini merupakan langkah blunder, gajah ke D3. Harusnya di sini Steinitz memajukan pion. Jika pion maju menyerang pion, pion maju lagi. Jika benteng skak, raja bisa bergeser ke B1. Ini jauh lebih baik. Gajah ke D3, pion makan pion, pion ke G4. Tidak jelas apa tujuan dari langkah ini. Seharusnya Steinitz lebih menjalankan langkah yang penting untuk melindungi rajanya di sini, karena rajanya sedang dalam kondisi yang kritis. Gajah ke A3 skak, raja naik ke C2, gajah ke C6, raja ke B3 menyerang gajah, gajah mundur ke C5, kuda ke H3, gajah ke E3, gajah ke C2, gajah ke D2, kuda ke F2. Harusnya di sini ada baiknya kuda ke G1 untuk kemudian diteruskan ke F3 ya, untuk menyerang gajah. Tapi di sini Steinitz lebih memilih langkah gajah ke F2, benteng naik ke D4 untuk melakukan skak yang akan memenangkan perwira.
Raja bergeser ke A3 menghindari serangan skak tersebut. Gajah mundur ke E8, kuda ke D3 untuk menghalangi pengembangan benteng di petak C5. Benteng makan pion, dan di sini Steinitz melakukan langkah yang tidak terlalu akurat. Kuda ke B4, dia bertujuan menyerang benteng, tapi ini mudah saja. Benteng kembali ke D4, dan ini merupakan langkah yang sangat fatal ya, blunder. Gajah ke B3 ini mempersempit pergerakan raja. Melihat situasi ini, Manuel Lasker langsung memainkan pion A5 menyerang kuda. Kuda mundur ke C2 dan pion B5. Dan langkah-langkah yang tersisa selanjutnya hanya untuk mengulur kekalahan. Sampai di sini Wilhelm Steinitz menyerah.